Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim fi surati Ali Imran. Dalam surah Alu Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa syawirhum fil amr. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Dan bermusyawarahlah engkau wahai nabiku dengan mereka, dengan umatmu dalam urusan itu, dalam segala urusan atau dalam urusan tertentu. Ayat ini menunjukkan pentingnya musyawarah, sehingga musyawarah menjadi salah satu peninggalan terindah untuk umat Rasul. Dikala Rasulullah kemudian waktu jasadnya, fisiknya wafat dan berpindah ke alam yang lainnya, andaikan tidak ada ayat ini, mungkin akan sangat-sangat mudah sekali terjadinya pertikaian di antara umat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sedangkan adanya ayat ini saja banyak umat Rasulullah yang masih bertikai. Karena apa? Karena tidak mau bermusyawarah. Bangsa kita sudah sejak zaman dulu, leluhur kita, nenek moyang kita mendidik kita dengan musyawarah. Artinya nilai-nilai yang diajarkan oleh para ulama pembawa Islam ke Indonesia sudah mulai tertanam, sejak lama di Nusantara. Sehingga Islam ketika dibawa oleh para ulama, wabil khusus awalnya adalah para sahabat ke Indonesia, mudah sekali diterima karena nilai-nilai Islam itu sudah ada pada kebiasaan adat istiadatnya bangsa Nusantara. Tepok seliro, ya, saling menghargai satu sama lain. Kita punya rasa toleransi. Tepok seliro itu toleransi, itu sudah diajarkan. Musyawarah. Makanya kalau zaman dulu, jika hampir-hampir terjadinya perang antar kampung, pertikaian gitu, itu bisa diredam karena apa? Karena musyawarah. Dan dari musyawarah itu kadang tokoh-tokoh masyarakatnya bermusyawarah untuk menikahkan pemuda-pemudi di antara dua kampung itu. Akhirnya ketika terjadi pernikahan, mau tidak mau ini justru akan mempererat, ya, mempererat. Wasyawirhum fil amr, ayat Al-Quran tadi mengajarkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, dengan umatnya. Jadi ini menjadi peninggalan terbaik. Maka nilai-nilai Islam ini kemudian diambil saripatinya oleh ulama-ulama kita di Nusantara, di Indonesia, untuk menjadikannya sebagai salah satu pilar bangsa, Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ngambil dari ayat ini diantaranya, wasyawirhum fil amr, harus mau bermusyawarah. Maka di pesantren itu wajib musyawarah tuh tiap hari, kecuali Jumat libur soalnya, tiap hari. Jadi nanti ada masalah yang harus dikorek tentang status hukumnya atau solusi hukumnya bagaimana. Itu nanti akan dibawa ke ranah musyawarahnya santri. Jadi santri kelas ini, kelas ibtida, kelas thanawi, kelas adiyah, itu masing-masing punya kelompok gitu loh untuk bermusyawarah. Nanti hasil musyawarahnya datang sowan ke guru, ya, datang sowan ke guru memberikan hasil musyawarahnya. Maka nanti ditashih oleh guru, yang ini benar, yang ini benar, tapi yang ini perlu koreksi nih, penjabarannya begini gitu kata guru tuh, nanti dikoreksi. Begitu musyawarah.
Kemudian ayat yang lain dalam Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum wallahu wa rasul a'lam bimuradi wa ma'nah, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baru pulang dari peperangan, bertahan di Madinah mendapatkan kemenangan. Tiba-tiba ada provokasi dari kaum kafir Quraisy Mekah yang datang akan menyerang Madinah, ya, menantang mereka untuk perang lagi. Di mana? Di pelataran Uhud. Di pelataran Uhud. Kata Rasul, sudahlah, nggak usah dilayani, kita bertahan saja kok, toh kita sudah menang. Jadi mereka ini masih dendam gitu loh, orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kata Rasul, sudah, kalau mereka berani ke sini mereka pasti kalah. Mereka itu cek Sunda menang nenggar cadas, menabrak batu, ya, kena tulahnya nanti juga kalau berani datang ke Ahbab Rasul, ke Madinah, gitu ya. Terbayang soalnya gitu. Tapi yang muda-muda ini yang pengalamannya belum luas, apalagi ilmunya belum dalam, mereka malah bicaranya, wah Muhammad wis tuwe gitu ya. Muhammad sudah tua, ngapain ngikutin Muhammad, tunjukkan dong orang Madinah, ayo gitu, kata yang muda-muda nih ya. Kayaknya Muhammad udah tua lah, udah biarin aja, gak usah diajak dah, kita aja, yuk yang mau aja. Ayo galang warga Madinah, laki-laki Madinah yang mau, yang masih kuat. Di situ banyak sekali yang terprovokasi, banyak sekali anak-anak muda yang ya kurang adab karena kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang ngerti tentang aturan. Akhirnya mereka semena-mena mau pergi. Maka turunlah ayat itu, turunlah ayat tentang musyawarah. Rasulullah diperintahkan musyawarah dengan mereka. Kalau yang senior-senior walaupun masih muda tapi alim seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, mereka mah manut sama Rasulullah. Sami'na wa ta'na, kami dengarkan, kami taati, kata mereka. Akhirnya tetap kata Rasulullah, kumpul. Yuk jajak pendapat, musyawarah. Itu. Musyawarahlah di situ warga Madinah, khususnya laki-laki. Siapa yang kira-kira mau bertahan, ya, yuk buat voting. Siapa yang kira-kira mau lanjut mengikuti provokasi orang kafir Quraisy di Uhud? Siapa yang mau, ya, menerima tantangan? Akhirnya yang paling banyak justru yang ingin maju ke medan tempur, maju ke Uhud. Baik, ya karena hasilnya seperti itu, walaupun Rasulullah itu mendapatkan petunjuk dari Allah, wahyu akan kemenangan kalau bertahan, tapi karena berikutnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, dan hasil musyawarah itulah yang harus dipatuhi. Walaupun ujung-ujungnya pas perang itu ternyata umat Islam ini mengalami kekalahan, seri lah, draw gitu. Tapi kenapa kok Allah memerintahkan musyawarah kalau hasilnya seperti itu gitu? Ternyata hikmahnya, rahasianya, Allah bertujuan bukan hanya memberikan kemenangan bagi umat Islam di Uhud, tapi Allah ingin memberikan kemenangan bagi umat Islam sampai akhir zaman. Menangnya bagaimana? Mempertahankan persatuan dan menjaga ukhuwah dengan cara apa? Musyawarah. Kalau tidak ada musyawarah sebagai peninggalan terbaik dari Rasulullah, mungkin di Uhud menang, tapi berikutnya ketika Rasulullah sudah intiqal, sudah berpindah alam, umat tidak lagi memiliki referensi bagaimana menentukan sebuah keputusan, sedangkan Nabi yang menerima wahyu tidak ada. Harus ngikutin siapa gitu kan? Apa mereka akan kembali ke Mbah Jiwoknya, hiji nyarwok gitu kan? Mbah ini gimana ini keputusan umat muslim, apa harus begitu ya? Maka inilah yang diberikan oleh Allah sebagai modal terbaik untuk umat, bagaimana bisa menjaga keutuhan kita. Musyawarah
baik buruknya ditanggung bersama hasilnya. Itu keputusan Allah, urusan nanti mah urusan hasilnya. Yang penting musyawarah dulu gitu loh. Dan diniatkan musyawarahnya sama-sama tujuannya untuk mencari kebaikan, bukan mencari perduitan yang bisa dimakan dari kas negara. Anu gitu kan biasanya. Bagian urusan kerjanya tidur, tapi kerja yang lainnya sampingannya adalah mengutin percikan-percikan koin emas negara. Ini musyawarah. Tetap Rasulullah akhirnya pakai zirah besinya, baju besinya. Pada saat menggunakan baju besi itu didatangi oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, ya Rasulullah, biar kami saja yang memimpin peperangan ini. Engkau lelah ya Rasul, sudah terlalu lama ya, sudah banyak peperangan yang kita ikuti, engkau lelah ya Rasul, biarlah kami yang memimpin ini. Kata Rasul, pantang bagi seorang nabi dan rasulnya Allah jika sudah menggunakan zirah besinya untuk menanggalkan zirah itu. Maka Rasulullah langsung mempersiapkan diri untuk maju memimpin pasukan. Rasul memerintahkan nanti tim rumat, tim pemanah tunggu di Jabal Rumat, apapun yang terjadi jangan turun. Apapun yang terjadi, mau kalah mau menang jangan turun. Sudah sekitar 54 pemanah dipersiapkan di atas. Yang lain gimana? Ternyata orang kafir Quraisy punya strategi politik, pura-pura kalah dulu. Pura-pura kalah, meninggalkan harta bawaan mereka. Yang di atas tergiur nih, wah mereka kabur katanya, tuh harta tinggalannya, yuk kita ambil gitu. Kata pemimpin mereka, jangan. Kata Ammar, jangan, kita harus patuh dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, jangan turun dulu sebelum datangnya Rasulullah untuk memerintahkan turun. Gimana nanti ini di kuda-kudanya pada kabur nanti ya, bawaannya tuh ada pedang, ada harta bawaan mereka, bekal apa. Sudahlah, kita sudah menang katanya, tuh lihat tuh kabur. Akhirnya sebagian besar turun, kurang lebih hanya tinggal 4 atau 8 orang saja yang masih tinggal di Jabal Rumat. Ketika turun ke bawah mereka sibuk nangkepin kuda, ngambilin harta rampasan perang. Ternyata dibokongin dari belakang bukit. Mereka kembali lagi bahkan dengan pasukan cadangan mereka untuk membantai habis para pemanah yang turun ke bawah. Panahnya kan sudah ditanggalkan ya, karena untuk berburu harta rampasan perang. Mereka kemudian dibantai habis. Yang di atas juga akhirnya disamperin, dibantai habis karena jumlahnya tidak signifikan, cuma sedikit. Bahkan sempat hampir Rasulullah saat itu kena, karena ke daerah yang lain, ke Rasulullah ke tempat yang lain, sampai ke dikejar itu Rasulullah sampai ke Jabal Uhud, ada celah sampai ke situ. Bahkan orang yang bersama Rasulullah wajahnya dimiripkan seperti Rasul, terlihat oleh kafir Quraisy, mereka lah yang dibantai, dicincang karena terlihat seperti Rasulullah. Sahabat-sahabat yang ngikutin Rasulullah di belakang tuh ada 3 orang dicincang semuanya satu persatu karena mirip dengan Rasulullah, oleh Allah dimiripkan gitu. Ya Allah. Nah ini akibat apa? Tidak manut, tidak nurut. Mungkin menurut lahiriah, enak jadi nabi, jadi rasul katanya. Kita yang bagian di atas, bagian kerja, bagian mantau. Ntar dia datang ngambilin tuh, paling besar tuh ngambilin harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, oleh musuh. Mungkin berpikir seperti itu. Atau susah lah ngikutin nabi mah. Mungkin kata mereka tuh ya. Kenapa?
Kalau ngikutin, kalau harus nunggu Nabi Muhammad ya keburu hilang ini kuda-kuda bagus yang membawa senjata, membawa perbekalan orang-orang Quraisy itu. Ya keburu kabur lah mungkin mereka. Nanti kita nggak dapat apa-apa dong, kosong tangan hampa. Pikiran orang-orang yang tadi turun dari Jabal Rumat. Jadi selain musyawarah, ada nilai yang harus diperhatikan apa? Berpegang teguh pada perintah, berpegang teguh, dan husnudzon, jangan suudzon. Seringkali kita tidak mengerti tentang ilham, sedangkan orang-orang yang beriman kuat, yang benar imannya, mereka memandang dengan pandangan cahaya petunjuk Allah. Kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan oleh kalian firasatnya orang mukmin. Orang mukmin di sini bukan hanya muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin sudah pasti muslim. Ya, mukmin itu sudah pasti muslim. Makanya di dalam Al-Qur'an cerita tentang nabi dan rasul terdahulu, mereka menyatakan nahnul muslimun. Ya. Kami muslim gitu. Atau minal muslimin. Mereka itu contoh Nabiullah Ibrahim, mereka termasuk golongan orang-orang yang muslim. Sedangkan jauh kurunnya dengan Rasulullah. Muslim yang dimaksud karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang keimanannya kuat. Maka walaupun mereka umat terdahulu, orang-orang sebelum masa Nabi Muhammad, ketika keimanannya kuat, mereka tetap disebut muslim karena mukmin, begitu. Tapi banyak orang muslim tidak mukmin. Ramadan, ya kan, yang laki-laki haid banyak itu. Apalagi Ramadan gini juga, karena mungkin labil pada saat Ramadan, banyak orang yang terhipnotis, ditepuk sama temannya, tek, ayo ikut melu, cari kancane, cong melu, oh iya pun di cina, wes melu baik, wes melu gitu kan, ikut aja terus. Pas ngikut ternyata dibawa ke warung. Pas ke warung, ya, temannya meninggalkan dia dengan dalih ke toilet. Ternyata agak lama. Akhirnya dia bingung, baru sadar di situ bahwasannya dia sudah makan 2 piring. Ya. Dia baru sadar bahwasannya dia baru makan 2 piring. Termasuk juga Ramadan ini, harusnya teman-teman sebelum Ramadan tolong diservis motornya, karena seringkali motor itu bawanya ke kiri aja, itu ke warung Padang sama ke warteg. Ya. Termasuk juga tolong diperiksa size matanya, korneanya, apanya, tolong. Khawatir, ya, khawatir kalau melihat makanan tubuh ada sinar cahaya yang indah berbinar-binar gitu, itu tolong matanya diperiksa, ya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari kami tentang istikharah. Tentang istikharah dalam segala urusan. Jadi tadi kan ada hadis ittaqu firasatan mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikanlah oleh kalian firasatnya orang mukmin, karena mereka memandang dengan cahaya petunjuknya Allah. Nah, ini hadis yang berbeda. Di antara ciri orang mukmin itu senang istikharah, minta petunjuk kepada Allah, tidak hanya dalam urusan yang gambling cari jodoh, bukan hanya itu. Jangan nunggu kita cari jodoh dulu, ya, bingung kenapa kok harus istikharah, karena yang ini nolak, yang ini nolak, begitu kan. Ternyata oh, kirain yang ini siap, yang ini siap, ternyata ini nolak semua, ya. Istikharahnya gimana gitu, ya, ya Allah mohon petunjuk, aku harus menunggu yang mana,
yang kira-kira janurnya itu bisa ditebang ya Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kami tentang istikharah seperti mengajarkan Al-Quran, seperti mengajari kami tentang Al-Quran. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian bingung dengan suatu perkara, dalam suatu hal, suatu permasalahan, falyarka' rak'ataini, maka rukuklah 2 rakaat, maksudnya salatlah 2 rakaat. Jadi maksud falyarka' rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat, rukuklah 2 rakaat itu salatlah 2 rakaat. Ini namanya dzikrul juz'i bi iradatil kulli. Makanya ada di dalam ayat Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in. Bukan cuma rukuknya doang, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, bukan cuma itu, tapi harus ngerti ilmu gramatika Arab, ilmu tata bahasa Arab. Ada istilahnya dzikrul juz'i bi iradatil kulli, menyebutkan satu bagian tapi tujuannya keseluruhan. Sama seperti dalam hadits, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihil yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Adalah kebiasaan Rasul kalau sudah selesai dari sholatnya, kan sholat yang terakhir itu adalah salam, akhir bagian sholat itu adalah salam. Tapi setelah salam, setelah sholat, Rasulullah melakukan amaliyah di luar sholat. Apa itu? Seringkali Rasulullah mengusap jabhah. Jabhah itu kening, nong-nong, dahi, dengan tangannya yang sebelah kanan. Apakah dahinya saja yang diusap? Tidak. Yang dimaksud adalah wajahnya keseluruhan, dimulai dari dahi. Karena memulainya dari dahi, maka disebutkan dalam hadis ini masaha jabhatahu, Rasulullah mengusap jabhahnya, keningnya. Tapi jangan mengartikan kening, harus diartikannya wajahnya, karena Rasul mengusapnya satu kesatuan wajah, gitu, keseluruhan wajah. Jangan cuma gini doang, gitu. Beres sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah Allahumma adzim Muhammad set. Gimana ini? Ya dibasuh, diusap lah sampai sini, gitu. Jadi warka'u marrokin, rukuklah kalian bersama orang-orang ruku, sholat berjamaah, gitu loh. Falyarka' rak'ataini, maka kalau kalian punya kebingungan dalam suatu hal, rukuklah 2 rakaat, maksudnya sholatlah 2 rakaat, min ghairil faridoti, selain sholat fardu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat. Tsummal yaqul, kemudian ucapkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk kepada Engkau, tolong pilihkan untukku ya Allah, ya, dengan pengetahuanmu, dengan ilmumu ya Allah. Dan aku juga memohon takdir kepada Engkau dengan mohon kekuatan, kemampuan, penetapan kepada Engkau dengan penetapanmu ya Allah. Dan aku mohon kepada Engkau berupa fadl, anugerah, ya, anugerah al-azim yang agung, karena Engkau adalah zat yang maha mampu untuk melakukannya, sedangkan aku la aqdiru, tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Wa ta'lamu wa la a'lamu, Engkau juga mengerti keadaanku yang galau, gitu kan. Wala a'lamu, sedangkan aku tidak mengerti apa yang sedang aku pilih, aku tidak tahu harus memilih yang mana. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau adalah zat yang maha mengetahui segala perkara yang gaib, yang samar. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika Engkau mengerti sesungguhnya perkara ini, hal ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, kehidupan duniaku, dan juga penghujung
dari urusanku, mana hasil akhirnya yang terbaik ya Allah. Ataupun mengucapkan ajili amri wa ajilihi, entah saat ini ataupun nanti, entah nanti ataupun untuk saat kini ataupun nanti ataupun saat kini, yang terbaik untukku yang mana Engkau tahu ya Allah, gitu kan. Gitu. Si dia yang terbaik untukku, entah saat ini ataupun yang akan datang, ya, untuk dunia dan akhiratku ya Allah. Sebelum menikah Masya Allah, udah menikah dibiarkan begitu saja pakai daster robek-robek. Belikan daster salaki kumaha tuh, di mana? Ya di tempat jualan daster. Enggak tahu ya nya dicobaan heula kumaneh. Cenah ieu teh bapak-bapak teh geuning meuli daster dicobaan kumaha? Ih, lekong boa cenah gitu. Enggak apa-apa. Kok begitu amat katanya? Emang apa itu? Masalah buat lo gitu. Jawabannya gitu ya. Ada kalanya hal-hal kecil seperti itu ternyata bernilai yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Hal kecil kadang. Kita lanjutkan hadisnya. Faqdurhu li wa yassirhu li. Jika memang itu terbaik untukku saat ini dan yang akan datang, ya Allah, maka takdirkanlah hal itu akan menjadi bagianku dan mudahkanlah untukku. Summa barik li fihi, kemudian berkahilah pilihan tersebut untukku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini, jika engkau tahu bahwasannya perkara ini adalah buruk bagiku di dalam urusan agamaku, wa ma'asyi, dan urusan kehidupanku, wa aqibati amri, dan nanti di penghujung hasilnya gitulah. Au qala ajili amri wa ajlihi, ataupun dengan ucapan ajili amri wa ajlihi, entah urusanku saat ini ataupun yang akan datang. Fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khairu haitsu kana thumma raddini bihi, maka jadikanlah kebaikan yang terbaik untukku. Apa ya Allah? Siapkanlah, buatlah sesuatu yang terbaik untukku, maksudnya begitu. Kalau memang perlu ada ganti-gantilah, atau jika memang itu yang tetap menjadi bagianku tapi memiliki nilai keburukan, akan ada akibat buruk, maka rubahlah keburukan itu menjadi baik. Ya. Contoh doanya, doa wanita, ada yang didemenin, ada yang disukai laki-laki, sudah lama berteman, ya, pokoknya menjalin pertemanan, sahabatan gitu kan, sampai seolah-olah seperti saudara. Ternyata yang laki-lakinya menikah, atit kan, atit kan, gitu kan, gitu. Ya akhirnya istikharah, kemudian berdoa, ya Allah, jika memang dia bukan jodohku, maka buatlah dia bercerai dengan istrinya sehingga dia akan menjadi jodohku. Ada yang mendoa begitu ya, salah, jangan begitu ya. Jangan begitu. Itu dalam komik itu ada yang seperti itu, ya, parodi itu mah. Tapi mungkin itu gambaran kenyataan, ada yang seperti itu. Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku, Engkau maha mampu untuk menjadikannya jodohku. Jika saat ini dia tidak menikah denganku, ceraikan saja dengan istrinya agar dia menikah denganku akhirnya, gitu. Ada yang doa begitu, salah ya, jangan seperti itu. Doa yang buruk itu tidak boleh. Waqdur liyal khairu haitsu kana, dan takdirkanlah hal tersebut, pilihan tersebut atau perkara yang tadinya tidak akan menjadi kebaikan bagiku, jadikan itu menjadi hal yang terbaik untukku, artinya menjadi kebaikan untukku dimanapun berada. Tsumma raddini bihi, dan kemudian tolong ridhoilah perkara tersebut untukku ya Allah. Ya, artinya rada-rada maksa dikit lah gitu ya. Qala wa yusammi hajatahu, kemudian sebutkan hajatnya apa. Ini ajaran dari Rasulullah SAW agar kita terus meminta petunjuk kepada Allah. Dan ada dalam suatu riwayat menjelaskan, jika kalian meminta petunjuk kepada Allah, fastakhiru sab'an,
maka lakukanlah istikharah sebanyak 7 kali. Lakukan istikharah sebanyak 7 kali. Dan istikharah petunjuk itu tidak selalu mimpi, tapi bisa jadi berupa keyakinan, bisa berupa sesuatu yang semakin memperjelas secara nyata bagaimana kualitas yang sedang di istikharahi tersebut. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus selalu mimpi, apalagi yang memang tidak terbiasa mimpi, ya, karena saking pulesnya sampai nggak mimpi-mimpi, sampai ada orang yang ngobrok, tahu ngobrok, biasanya ngebangunin sahur pakai segera dandang lah, apalah, ember bekas ini gitu, wah dibawa ngoplak gitu aja, jong-jong gitu, udah damai tidurku. Ada yang begitu, yang begini mungkin ngimpi aja enggak, kayaknya mah pingsan. Wallahu a'lam bishawab.